Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bihasbi ta'aqubil awqat was sa'ad. Ma'asyiral muslimin wal hadirin wal hadirat, pada kajian subuh Masjid Ramadan ini, sebenarnya kemarin kita sudah bahas ya tentang surat Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah kemarin sudah kita bahas dari ayat 1 sampai sebenarnya sudah tuntas, cuman ada sebagian yang mungkin diperkuat lagi. Maka saya untuk warming up, untuk pemanasan di awal, saya mengulas kembali sebagian dari surat Al-Qari'ah. Pada surat Al-Qari'ah ini adalah nama dari salah satu istilah hari kiamat. Salah satu nama dari hari kiamat. Salah satunya adalah Al-Qari'ah. Banyak nama-nama hari kiamat yang lain selain Al-Qari'ah, mungkin Al-Ghoshiyah, At-Thammatul Kubra, terus kemudian ada Yaumul Mizan, ya kan? Yaumul Akhirah, Yaumul Hisab, Yaumul Ba'ats, dan yang lain-lain. Tapi di sini disebutkan kata Al-Qari'ah, ini menunjukkan bahwa kata qara'a yaqra'u itu berarti ketukan. Qara'a yaqra'u itu berarti ketukan atau dentuman. Maka Al-Qari'ah di sini berarti hari di mana suatu kejadian yang sangat memekakkan telinga kita, yang disebut dengan Al-Qari'ah. Maka sebenarnya kata qara'a yaqra'u pada kalangan orang Arab dahulu itu sebenarnya sudah familiar mereka ketika dikatakan aqra'ul bab, saya mengetuk pintu. Tetapi ketika ada tambahan tak marbutoh di akhirannya, Al-Qari'ah, ini menjadi sesuatu hal yang di luar kewajaran mereka, sehingga menyentak pengetahuan mereka yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan qari'ah. Kalau qara'a, iya saya mengetuk. Aqra'ul bab berarti saya mengetuk pintu. Tetapi ketika ada tambahan ha atau tak marbutoh di akhirannya, Al-Qari'ah, ini malah mengagetkan komunitas orang Arab saat itu. Loh, ternyata apa yang dimaksud dengan Al-Qari'ah? Ya, padahal umumnya orang mengatakan aqra'u, qara'a, yaitu mengetuk. Maka inilah ibarat informasi yang ada di dalam Al-Quran ini adalah sebuah hal yang sangat mengagetkan atau mengejutkan dan sesuatu hal yang menunjukkan kedahsyatan. Kata ditambahi ada tambahan tak marbutoh itu. Maka di sini pada ayat yang kemarin disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ini status ataupun urutan-urutan ayat ini persis seperti urutan ayat, seperti halnya yang diawali dengan kata-kata ma dengan wa ma adraka ma. Ya. Seperti ma sama adraka ma. Biasanya hal-hal seperti ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat kejadiannya, sehingga diperkuat dengan adanya pernyataan Al-Qari'ah. Maka kemarin saya katakan kata Al-Qari'ah itu kenapa kok tiba-tiba Al-Qari'ah gitu. Alasannya kemarin kenapa kok tiba-tiba Al-Qari'ah. Kan biasanya kabar itu kan diprologi dengan sesuatu kabar yang informasi yang kira-kira orang bisa menerima langsung. Tetapi ini kok tiba-tiba kata-kata Al-Qari'ah. Ini menunjukkan apa kemarin? Menunjukkan hal yang sangat urgen, yang sangat penting, sehingga seakan-akan kalau orang
ingin menginformasikan sesuatu yang penting, itu tidak membutuhkan perkataan yang panjang lebar sehingga orang itu tidak leluasa bisa masuk ke dalam pikirannya. Seperti ibarat ada kejadian yang menghentakkan, seperti ada kebakaran umpamanya. Nah, biasanya apa harus diinformasikan? Tolong ini ada kebakaran di sini, atau langsung kebakaran gitu. Nah, maka biasanya informasi kata di awal ini karena singkat, inilah menunjukkan sesuatu yang sangat urgent, yang sangat dahsyat. Maka disebutkan sebagai informasi yang sangat untuk menarik perhatian. Ya sama halnya orang jualan umpamanya. Biasanya orang jualan biasanya supaya ingin menarik perhatian orang. Nggak mungkin dia menjelaskan saya jualan ini di sini jam sekian bla bla bla, enggak kan? Tapi tiba-tiba aja bakso langsung kan. Nah, ini menginformasikan akan pentingnya sesuatu yang disampaikan. Pentingnya informasi tentang datangnya hari kiamat ini yang disebut dengan Al-Qari'ah. Demikian juga ayat berikutnya dengan sebutan Mal-Qari'ah. Ini juga menunjukkan bahwa pentingnya informasi tersebut, sehingga seakan-akan ada pengulangan yang menunjukkan pentingnya informasi tersebut. Dan kemudian ada wama adraka mal qari'ah, seakan-akan memang ingin menginformasikan apa sih hakikat al-qari'ah itu. Maka di sini ada beberapa poin yang bisa disampaikan, bahwasanya adraka mal qari'ah berarti di sini ada makna hula ilmalaka bikunhiha. Artinya seakan-akan kamu tidak mengetahui hakikatnya. Maka dipertanyakan, wa ma adraka mal qari'ah, apa sih hakikatnya al-qari'ah itu? Nah, maka di sini sebutkan li'anna fi syiddatin bihaitsu la yablugha wahmun ahadun wala fahmi. Karena informasi tentang al-qari'ah di sini tidak diketahui oleh seseorang pun, bahkan dengan anggapan orang pun dia tidak tahu. Maka hakikat kejadian hari-hari kiamat, mulai dari fase ba'asnya, dibangkitkannya, terus kemudian dimizankan atau dihitungkan, sampai kemudian ditentukan amalan-amalannya, itu hakikatnya secara informasi saja, tetapi hakikatnya seperti apa, itu kan tidak dijelaskan secara rinci. Maka di sini disebutkan dengan pertanyaan wama adraka mal qari'ah. Apa sih hakikatnya al-qari'ah itu? Jadi kabar-kabar informatif seperti kejadian-kejadian hari kiamat memang ada dalam riwayat disebutkan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wa ma khatara ala qalbil basar. Jadi manusia itu tidak mengetahui secara realitasnya seperti apa, terus tidak pernah mendengar seperti apa, dan tidak pernah terbetik atau terbersih dalam pikiran seseorang. Maka itulah hari kiamat. Jadi informasi-informasi ini yang ada di dalam surat Al-Qari'ah ini seakan-akan ingin mengonfirmasikan atau memberitahu kepada yang membaca ataupun yang membaca Al-Quran ini bagaimana kejadian Al-Qari'ah tersebut. Nah, seperti tadi saya sebutkan bahwasanya wama adraka mal qari'ah ini adalah serupa dengan ayat yang menyebutkan dengan al-haqqah, mal-haqqah, wama adraka mal haqqah. Nah, ini adalah urutan-urutannya serupa, biasanya mengenai hal-hal yang sifatnya hal yang sesuatu yang urgent dan juga tidak diketahui oleh umumnya masyarakat atau umat. Dan juga poin yang terpenting dalam ayat berikutnya, Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, ini penjelasan tentang urgennya mengetahui Al-Qari'ah. Ayat berikutnya, ayat yang keempat dan yang keenam, disebutkan yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Yaitu pada hari di mana manusia itu ibarat seperti farash. Farash di sini mempunyai beberapa makna. Ada yang mengatakan farash itu adalah kupu-kupu,
ada yang mengatakan itu laron, ada yang mengatakan sesuatu atau binatang serangga yang suka mendekati sesuatu yang menyala terang, dan cara terbangnya ataupun cara dia berjalan ataupun itu tidak karuan, tidak menentu. Maka biasa kita lihat kalau ada laron ya, atau kupu-kupu umpamanya, itu jalannya lurus satu fokus ataupun kemana-mana biasanya, nyebar kemana-mana, bertebaran kemana-mana. Dia seakan-akan tidak fokus dalam satu tujuan. Beda kalau manusia ketika normal, kondisi normal seperti kita ingin ada tujuan tertentu, biasanya kalau kita fokus pasti tujuan kita lurus. Tapi ini diibaratkan kejadian pada hari kiamat itu, pada yaumul qari'ah itu, kal faroshil mabsus. Jadi seperti ibarat ya binatang seperti laron tadi. Jadi kondisi saat itu manusia ketika sudah dibangkitkan, maka kondisinya seperti laron yang tidak karuan arahnya tadi. Bisa dibayangkan bahwasanya tidak, saking bingungnya yang mau dituju mana, sehingga orang mungkin berlompatan, entah ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang lurus, ada yang mundur, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini adalah ibaratnya seperti binatang farosh tadi ya, al-mabsus. Yaitu yang disebutkan di sini bahwasanya di dalam surat Al-Qari'ah yang ditafsirkan oleh Al-Kasyaf. Al-Kasyaf ini salah satu tafsir sains ya, salah satu tafsir dari sisi sains, yaitu pengarangnya Fakhruddin Ar-Razi. Di sini menjelaskan sumya faroshan litafarrushihi wantisyarihi, disebutkan dengan farosh atau binatang yang suka dengan nyala api atau nyala lampu tadi, dengan bertebaran kemana-mana, artinya berserakan karena sifatnya seperti itu. Terus kemudian sabbal khalqu waqtal ba'si hahuna bil faros al mab'us fi ayatin ukhra bil jarad al muntasir. Ada yang menjelaskan ayat lain dengan istilah al jarad. Al jarad itu adalah apa namanya? Yang lompat-lompat itu apa yang biasanya? Yang terbang dan lompat itu apa sih namanya? Belalang, ya belalang. Nah, ada yang menyebutkan dengan nama belalang. Jadi ada dua perumpamaan, ada yang memperumpamakan dengan faros atau laron, ya. Ada yang memperumpamakan dengan al-jarad al-muntashir. Kalau kita lihat al-jarad atau belalang, itu juga demikian. Biasanya jalannya suka lompat-lompat gak karuan, bahkan tumpuk-tumpuan. Maka ini adalah gambaran pada saat yaumul qari'ah, ya. Yaumul qari'ah yaitu hari di mana ada benturan ataupun suara yang memekakkan telinga. Maka manusia saat itu ibarat, ada yang diibaratkan seperti laron tadi, ada yang diibaratkan seperti belalang tadi. Belalang dianggap seperti, karena kondisi manusia saking banyaknya dalam satu tempat sehingga bertumpuk-tumpuk nggak karuan dan mungkin menindas-nindas yang lain. Bisa jadi diinjak-injak terus kemudian lari di atas yang lain. Nah, ini adalah gambaran dari tafsir surat Al-Qari'ah ayat keempat ini. Terus kemudian dalam permisalannya di sini dipermisalkan dengan kata al-farosh, ya, disebutkan di sini li'anna al-farosha idza sara lam yattajih li jihatin wahidah, karena memang tidak mengarah pada satu arah ya tadi, karena acak-acakan atau tidak lurus dan tidak stabil. Dan di sini disebutkan bahwasanya permisalan ini bisa diartikan sebagai permisalan yang lebih rendah. Artinya manusia yang mempunyai akal dipermisalkan dengan binatang sedemikian. Karena memang apa? Kondisi dalam saat yaumul qari'ah di situ, manusia tidak lagi bisa mikir. Yang manusia kondisinya orang yang berakal mempunyai kedudukan, di dalam surat At-Tin disebutkan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya kan? Yaitu manusia makhluk yang paling sempurna. Dalam kesempurnaan ini, kondisi yang demikian ini menghilangkan akal pikiran manusia sehingga mereka tidak mempunyai apalagi keinginan lagi, sehingga
kesana kemari dan saking kagetnya. Saya ibaratkan kemarin, kalau seandainya manusia pada saat ini, kan saya gambarkan kemarin, kalau seandainya ada terjadi sesuatu kejadian yang mengagetkan di ruangan ini, kira-kira kita keluarnya satu arah atau berserakan kemana-mana? Ya, pasti kita akan berserakan kemana-mana. Ada yang menuju pintu, ada yang menuju jendela, ada yang ke belakang, ada yang ke depan untuk menyelamatkan diri. Nah, inilah kondisi dalam Al-Qari'ah, Yaumul Qari'ah itu. Dan permisalan dengan binatang tadi adalah permisalan yang melemahkan atau yang lebih rendah. Berarti mempermisalkan manusia itu lebih rendah dari kedudukan binatang saat itu. Nah, ini tafsiran mengenai Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah ayat keempat tadi. Kemudian amat tasbih bil faros fabidhaha bikulli wahidin ila ghairi jihatin ukhra amal jarad fal katsir wal tatabu tadi sudah. Terus kemudian ada poin yang lain diriwayatkan dari para sahabat, an-nasu alimun wa muta'allimun wa sairun nasi hamjun ru'aun. Bahwasanya manusia pada saat itu meskipun dalam kondisi mereka adalah orang yang alim ataupun yang terpelajar, dan manusia saat itu adalah dalam kondisi yang sangat nggak karuan kondisinya, tidak teratur. Faja'alamullahu fil ukhra kadzalika jazaa'an wifaqa. Kemudian dalam poin yang lain, tadi ada salah satu sifat tentang kejadian Yaumul Qari'ah di sini disebutkan adalah yauma yakunun nas kal farashil mabsus, al farashil mabsus, yaitu perumpamaan manusia ibarat seperti farosh tadi. Dan poin ketiga ada perumpamaan watakunul jibal kal ihnil manfush, yaitu ketika saat Qari'ah, Yaumul Qari'ah, yaitu gunung-gunung itu ibarat seperti kal ihnil manfush. Al ihn di sini diartikan sebagai asuf al mulawwan. Asuf al mulawwan di sini berarti seperti kapas atau bulu yang berwarna-warni. Ya. Kal ihni wan nafsu faqusuf. Nah, di sini disebutkan bahwasanya al ihn disebut dengan suf. Suf itu seperti bulu ya, bulu atau ibarat ya kapas lah kalau kita. Disebutkan dalam bacaan Ibnu Mas'ud, karena qiraah Al-Qur'an kan ada berbagai macam ya. Ada qiraah sab'ah ya. Salah satunya qiraah Ibnu Mas'ud, kata kal ihnil manfus ini dengan menyebutkan kasawfil manfush. Ya, ada bacaan kal ihnil manfus. Kalau Ibnu Mas'ud kasawf al manfush, yaitu bulu yang ditiupkan atau yang berterbangan. Maka di sini ibarat kenapa kok yang dijadikan patokan dalam surat Al-Qari'ah ini pada ayat yang ke-5 ini itu adalah gunung. Kemarin kenapa alasannya? Karena ciptaan yang paling besar di atas bumi ini adalah gunung. Nah, kal ihnil manfus, kalau kita ibaratkan hal yang paling berat dan paling besar yang ada di bumi ini adalah gunung itu seperti kapas yang ditiupkan, kita bisa bayangkan bagaimana manusianya. Gunungnya aja seperti kapas yang ditiup, apalagi manusianya, ya kan? Nah, di sini juga ditafsirkan bahwasanya kasawfil manfus atau kal ihnil manfush ini adalah dari ayat yang menyebutkan wa minal jibali judadun bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Kenapa kok disebutkan di sini sebagai kapas yang berterbangan dan ditafsirkan dalam ayat yang lain wa minal jibali judadun bid, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis yang berwarna putih dan merah, mukhtalifun alwanuha yang berwarna-warni, dan juga ada yang berwarna hitam pekat. Ini ternyata menggambarkan bahwasanya gunung itu pada dasarnya termasuk di dalamnya mempunyai kandungan-kandungan, mungkin ada besinya, mungkin ada nikelnya atau apanya, bahan-bahan yang lain di dalamnya. Ya, inilah yang ditafsirkan mempunyai beberapa macam warna.
Sehingga kondisi gunung saat itu, itu mempunyai beberapa warna sehingga ditafsirkan di dalam kal ihnil manfush itu adalah kapas yang mempunyai warna-warni. Jadi karena ada warna beraneka ragam dalam gunung itu, mungkin ada ya gunung yang warnanya merah, ya kan? Mungkin dominan faktor apanya, kandungan dari gunung itu. Ada yang mungkin warnanya abu-abu, ada yang mungkin yang warnanya hitam pekat. Nah, mungkin kalau seandainya ada bagian dalam gunung itu adalah mungkin sisi aspek batu baranya barangkali, mungkin warnanya hitam pekat barangkali. Nah, ini adalah bentuk dari tafsiran kenapa gunung itu disebutkan di sini dengan berbagai warna dan juga diibaratkan seperti kapas yang berwarna-warni. Ya. Terus kemudian ada poin berikutnya. Innama dumma baina halin nasi wa baina halil jibal. Kenapa digabungkan perumpamaan antara kondisi manusia dengan kondisi gunung saat itu? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita anna sorot kal ihnil manfus, bahwasanya kondisi manusia saat itu lebih buruk daripada gunungnya. Ya seperti tadi, berantakan dan kemana-mana sehingga gunung itu tadi dicerabutkan dari tempatnya kemudian dibenturkan. Maka dari sini kondisi bagaimana keadaan manusia saat itu, ya. Maka ada poin berikutnya, wasofallahu taala taghayyuri ahwal alal jibali min wujuhin. Bahwasanya ada beberapa kondisi gunung, ya, yang dijelaskan di sini ada beberapa poin, yaitu satu, tasiru qita'an, bahwasanya gunung itu akan menjadi belahan-belahan atau pecahan-pecahan. Maka di sini dijelaskan menurut surat yang lain, wa humilatil ardu wal jibalu fadakkata dakkatan wahida. Maka pada saat itu gunung akan dicerabutkan dari tempatnya, ya, dengan bumi kemudian dibenturkan sekali benturan. Nah, mungkin inilah yang mungkin salah satu faktor kenapa muncul suara al-qari'ah, suara yang memekakkan telinga. Ya, di awal kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya kata al-qari'ah salah satunya adalah tafsiran dari bunyi trompet. Trompetnya siapa Bapak Ibu? Nah, malaikat Israfil. Nah, di dalam riwayat disebutkan Israfil itu meniupkan sangkakalanya berapa kali? Ada yang menyebutkan 3 kali, ada yang menyebutkan 2 kali. Ada yang menyebutkan 3 kali. Tiupan pertama menghilangkan akal manusia. Yang kedua mematikan semua manusia, makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ya, semuanya mati, mungkin selain Israfilnya, kemudian Israfil dimatikan oleh Allah, kemudian dibangkitkan lagi, kemudian meniupkan yang ketiga. Nah, tiupan yang ketiga ini adalah kondisi ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, dari kematiannya. Maka kondisi macam-macam orang saat itu dibangkitkan dalam setiap kondisi di mana mereka matinya waktu itu. Nah, di sini adalah al-qari'ah, ada yang menafsirkan adalah tiupan sangkakala itu. Maka ada penafsiran berikutnya, al-qari'ah ini adalah suatu benturan, yaitu tadi disebutkan dalam ayat ini, wa humilatil ardu wal jibalu fadakkata dakkata wahida. Kemudian kami cerabut atau kami angkat gunung itu, kemudian kami benturkan antara gunung dan bumi sehingga terjadilah suatu suara yang memekakkan telinga. Nah, ini adalah salah satu kenapa disebut dengan kata al-qari'ah. Al-qari'ah itu hakikatnya suara yang memekakkan telinga. Wasanian yang kedua, ya itu yang pertama bahasanya gunung diangkat menjadi potongan-potongan dan dibenturkan. Yang kedua, anatasiru kasiban mahila, bahwasanya akan ada perjalanan, artinya gunung ini berjalan. Maka di dalam ayat yang disebutkan watarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kalian melihat seakan-akan gunung itu adalah bertempat atau berkedudukan satu tempat dan kokoh. Pada hakikatnya dia akan berjalan nantinya. Ya, maka di sini ada banyak pembahasan penelitian apakah benar bahwasanya gunung itu pada saat ini pun itu berjalan.
Dengan mungkin adanya penelitian, adanya pergesekan kerak bumi barangkali, sehingga menggeser berapa poin dari tempatnya. Nah, ini ada banyak penelitian di sini ya. Apakah tamurru marras sahab, apakah gunung itu berjalan itu adalah hanya saat kondisi kiamat, atau memang dari mulai saat ini sudah terjadi gunung itu berpindah dalam kondisi tertentu. Ya. Summa tasiru kal ihnil manfus, kemudian setelah berjalan gunung itu kemudian diangkatlah dan ditiupkan seperti kapas yang berterbangan. Dan di sini diibaratkan seperti kadurroh. Darun itu berarti butiran yang sangat kecil ya. Min quwwatil bait la tamassuha al-aidi, sehingga tidak bisa disentuh dengan tangan. Dan ada poin yang lain yang menjelaskan bahwasanya watakunul jibalu kal ihnil manfush, yaitu sesuatu yang seperti fata morgana, tasiru saroban disebutkan. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Maka dijalankan gunung-gunung itu seperti halnya fata morgana. Jadi mungkin seakan-akan fata morgana bagi manusia, tapi pada hakikatnya itu kejadian yang sebenarnya, yaitu mungkin gunung bisa berjalan, dicerabut dan juga dibenturkan. Ya, baru kita masuk ke ayat berikutnya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, dan adapun orang yang jika berat timbangannya. Di sini disebutkan kata mawazinuhu, itu sebenarnya jamak dari mizanuhu, mawazinuhu. Hakikat mizan, mawazin itu adalah ismul maf'ul. Ya. Mizan atau mawazin ini adalah ismul maf'ul yang menunjukkan bahwasanya itu adalah perbuatan yang dilakukan. Fa amma man saqulat mawazinu, dan jika perbuatan manusia itu ditimbang, mawazinuhu, mawazin itu mizan, yaitu timbangan. Maka kemarin ada yang menyebutkan pendapat bahwasanya mizan di sini ada dua pendapat. Yang pertama bahwasanya mizan amalan manusia nanti akan ditimbang dibandingkan antara kebaikan dan keburukannya. Ini pendapat umum mayoritas ulama. Dibandingkan antara kebaikan dan keburukannya. Maka jika kebaikannya berat, ini lanjutannya nanti. Wa man saqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang jika berat amalannya, dimaksud berat di sini adalah kebaikannya. Ya. Ini jika dibandingkan antara kebaikan dan keburukan. Ada yang menafsirkan mizanuhu, ya, fa amma man saqulat mawazinuhu, yaitu jika dibandingkan setiap amalan seseorang ini dengan suatu kadar tertentu. Umpamanya begini, kita sholat duhur, ini mempunyai timbangan berat tertentu, maka ditimbang duhurnya ini sudah sesuai atau belum. Kalau sesuai dia aman. Tapi kalau lebih berat sholat duhurnya, maka dia lebih tinggi derajatnya. Maka diibaratkan orang yang sholat duhur dengan dilengkapi dengan berbagai sholat rawatib, sholat qobliyah, ba'diyah, berarti timbangannya sesuai standar atau melebihi standar? Melebihi standar. Berarti posisi dia adalah lebih tinggi derajatnya. Ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi ada yang menafsirkan bahwasanya timbangan antara amalan kebaikan dan amalan keburukan. Ada yang menimbang timbangan di sini adalah menyetarakan antara setiap amalan seseorang dengan standarnya. Kalau seandainya orang sholat, tapi dalam sholatnya nggak khusyuk, umpamanya dia mikirin, wah kunciku mau nendi tak cekek umpamanya, lupa dia, sehingga pikir, mengurangi nggak nilai sholatnya? Kurang. Maka itulah sehingga ada yang menyatakan setiap amalan disesuaikan dengan standarnya. Dan jika amalannya itu melebihi standarnya, maka dia menempati lebih tinggi tempatnya. Ini ada dua penafsiran tersebut.
Nah, fa amma man saqulat mawazinuhu jam'u mawazin wal amalu alladzi lahu wazrun wa khatara indallah. Terus kemudian menurut Ibnu Abbas, al-mizan lahu lisanun wa kafatani la yuzanu fihi illa al-a'mal fayu'ti bihasanatil muti fi ahsani suratin. Bahwasanya menurut Ibnu Abbas yang disebut mizan di sini adalah lisanun kafatani la yuzanu fihi illa al-a'mal, yaitu setiap lisan perbuatan ya sehingga seseorang itu diberi kebaikan sesuai dengan amalan yang ia kerjakan. Fal jannatu lahu wa yu'ti bisayyi'atil kafir fi aqbahi suratin. Maka orang yang baik akan mendapatkan surga dan orang yang berbuat jelek seperti orang kafir maka mendapatkan tempat yang buruk. Fa yudkhilu finnar, sehingga dia dimasukkan ke neraka. Nah, maka di sini ada yang mengibaratkan juga orang yang timbangannya kalau seandainya timbangannya itu tidak berarti, ya sia-sia amalannya. Contoh umpamanya orang kafir, ibarat orang membeli jeruk kemarin ya. Orang kafir itu ibarat orang membeli jeruk, jeruknya ini sudah busuk. Ditimbang, manfaat nggak timbangannya tadi? Kira-kira manfaat nggak? Orang mau beli nggak kalau jeruk busuk itu? Enggak. Jadi orang yang ketika meskipun amalan baiknya itu melebihi orang lain, tetapi karena dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, jadi ibarat timbangannya adalah timbangan amalan, tapi ya seperti tadi, seperti orang mau beli jeruk tapi jeruknya busuk, ditimbang, ya percuma, sia-sia. Orang nggak akan mau menerima itu. Nah, ini adalah gambaran-gambaran tentang timbangan hari kiamat itu. Maka syarat diterimanya amalan ya memang tidak lain adalah apa? Syahadatain, ya kan? Harus bersaksi kepada adanya Allah dan Rasul Nabi adalah Rasulullah. Terus berikutnya, wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Nah, ayat yang ketujuh ini fahuwa fi 'ishatir radiyah, yaitu mereka akan hidup dengan kehidupan yang sangat sempurna. Radiyah itu yang mengenakkan. Rodin itu yang sempurna. Disebutkan di sini dengan kata 'aish, tidak dengan kata hayat, ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dan dia hidup dalam kehidupan yang radiyah, yang sempurna. Disebutkan ais di sini karena apa? Beda ais dengan hayat. Kalau hayat itu kehidupan, sama artinya dengan kehidupan, tapi hayat di sini tidak mempunyai nilai kebaikan, artinya umum dia. Hayatan thayyibah, berarti kehidupan umum yang baik. Tetapi ketika disebutkan aisyatan radiyah, aisyatan thayyibah, berarti kehidupan yang sempurna. Artinya mempunyai nilai yang lebih positif, kata Aisyah di sini, Aish sama hayat. Sehingga disebutkan kehidupan di surga adalah aisyatan radiyah. Bisa kita melihat ciri-ciri orang yang hidup di surga, ya. Salah satunya umurnya mereka tetap muda meskipun ketika meninggal tua. Karena di dalam hadis disebutkan umur orang yang masuk surga umumnya akan menjadi umur kira-kira berapa? Berapa tahun Bapak Ibu? Menjadi 30 atau 33 tahun. Maka ada kisah tentang Nabi ini sudah saya sampaikan mungkin ya. Kisah ada seorang nenek yang mendatangi Nabi bertanya, "Ya Nabi, apakah saya bisa masuk surga?" Apa jawaban Nabi? Sambil mencandai nenek tersebut. Nggak ada orang di surga seperti Anda. Dikarenakan apa? Nah, karena tua. Karena kehidupan di surga adalah orang yang penuh dengan umur muda antara 30 dan 33 tahun. Maka disebutkan dengan aisyatan radiyah, yaitu kehidupan yang sempurna. Jadi orang tidak bisa tua dan stabil segitu. Bahkan makanannya ataupun kotorannya seperti yang saya jelaskan kemarin, nah itu tidak ada. Bahkan kotorannya hanya berupa keringat, dan keringatnya pun itu wanginya luar biasa.
Nah, itu ibarat kondisi kehidupan di surga, isyatan radiyah. Maka disebutkan di situ dengan radiyah, artinya menyenangkan. Jadi kehidupan yang menyenangkan. Di dalam ayat banyak disebutkan surga itu adalah mengalir di bawahnya sungai, tajri min tahtiyal anhar. Nah, ini adalah gambaran-gambaran surga, yaitu ngalir di bawahnya sungai dan yang lain-lain. Berikutnya ayat yang ke-8, wa amma man khaffat mawazinuhu, sedangkan orang yang jika timbangannya itu ringan, ya, qallat hasanatu, atau kebaikannya itu minim, farujjatis sayyi'atu 'alal hasanat, sehingga sesuatu keburukan dia melebihi atas kebaikannya, maka dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, innama saqulat mawazinu man saqulat mawazinuhu bi atba'ihimul haq fid dunya wa saqula alaihim. Sesungguhnya yang memberatkan timbangan nanti di akhirat, ya, adalah hal-hal yang disertai dengan amalan-amalan hak atau amalan-amalan kebaikannya di dunia. Sehingga itulah yang menjadi faktor untuk memperberat timbangannya di surga, timbangannya di akhirat nanti. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam hadis tersebut menunjukkan bahwasanya yang ditimbang itu berarti apa? Kebaikan keburukan atau kebaikan sesuai standar yang ditimbang, yaitu antara kebaikan dan keburukan. Karena itu mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya mizan, yaumul mizan, itu adalah timbangan antara kebaikan dan keburukan. Sehingga yang tafsiran kedua tadi jarang dipakai oleh para ulama. Nah, ini wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, berikutnya fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Disebutkan di sini dengan kata ummun atau disebut dengan ma'wa atau tempat kembali, karena bisa diibaratkan ummun ini adalah tempat kembalinya si anak. Nah, ummun ini adalah biasanya tempat kembalinya si anak. Biasanya anak ketika mendapatkan sesuatu hal yang mungkin mengagetkan dia, larinya ke siapa, Bapak Ibu? Ke ibunya mesti, nggak mungkin ke bapaknya. Paling ke bapaknya kalau minta uang aja biasanya anaknya. Ya. Jadi maka ini adalah ibarat jika orang itu pada kondisi hari Al-Qari'ah, Yaumul Qari'ah nanti, ketika dia dihadapkan amalan yang jelek, otomatis dia akan mencari tempat di mana ia yang dianggap aman. Tetapi di sini menunjukkan fa ummu hawiyah, berarti orang yang jika timbangannya lebih berat adalah timbangan yang jelek, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Hawiyah di sini dalam bahasa Arab disebutkan huwatun. Huwatun itu berarti jurang. Artinya tempat yang paling dalam. Hawiyah, al-hawiyah. Dan juga ini adalah salah satu dari nama-nama neraka, asmaun nar. Wa kana narul amiqatu yahwi ahlun nari fiha mahwa ba'idan. Yaitu tempat di mana yang paling dalam dari neraka, yaitu di mana orang itu akan menempati yang paling dasar itu ya di sini hawiyah ini, yaitu narun fa ummu hawiyah. Ada yang menafsirkan fa ummuhu hawiyah, ummun di sini artinya hal yang terpenting dari manusia, dari badan manusia secara utuh, dari kepala sampai kaki, yang terpenting apa kira-kira Bapak Ibu? Kepala. Maka fa ummuhu hawiyah berarti ketika orang dimasukkan neraka, yang dulu kena adalah kepalanya. Artinya dia jungkel ke dalam. Nah, ini ada yang menafsirkan seperti itu. Fa ummuhu hawiyah. Ummun berarti ra'sun, artinya hal yang terpenting dari badan manusia. Sehingga orang yang dimasukkan neraka dia akan jungkel kepalanya dulu. Fa ummuhu hawiyah. Nah, ini fa ummu ra'suhu hawiyah finnar. Nah, ini disebutkan. Di sini juga disebutkan fa ummuhu yaitu ra'suhu, yaitu kepalanya. Terus kemudian li'annahum yahwuna finnari ala ru'usim, karena mereka diterjunkan ke dalam neraka adalah dari kepalanya. Terus kemudian poin berikutnya annahum idza da'u ala rajuli bil halaki qalu hawwat ummuhu.
Nah, ini juga kebiasaan mungkin orang Arab atau pada umumnya, ya. Ketika ia mengatakan kepada orang lain celaka kamu, itu biasanya dinisbahkan kepada ibunya. Ini kata-kata kotor ini kalau saya sebutkan nggak baik. Biasanya dengan menyebutkan nggak baik ini. Saya contohkan, yaitu dengan menyebutkan kata-kata yang menunjukkan menjelekkan ibunya. Nah, maka di sini adalah disebutkan Ummu Hawiyah. Ini berarti menunjukkan kecelakaan pada diri seseorang itu diibaratkan dengan gambaran kecelakaan pada ibunya. Jadi orang yang disebutkan atau dimaki ibunya itu otomatis menjengkelkan orang yang dimakinya, kan gitu. Jadi orang yang dengan menyebutkan ibunya dijelekkan, otomatis dia akan merasa tersinggung atau merasa tersakiti hatinya. Maka ini salah satu tafsiran fa ummu hawiyah di situ adalah dengan menyebutkan menjelekkan ibunya di situ. Terus kemudian fa ummu hawiyah. Jadi ummu hawiyah di sini ada 3 maknaan, ya, 3 artian, yaitu bahwasanya tempat kembali, umun tempat kembali, atau umun dengan roksun berarti kepala. Dan yang ketiga adalah kebiasaan orang Arab dengan menyebutkan atau menjelekkan nama ibu seseorang yang berarti menyakiti dirinya, ya. Terus berikutnya fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya, dan apakah kamu tahu apakah dia itu. Nah, di ayat ini wa ma adraka mahia, kata hiya itu ternyata ada tambahan tak. Padahal kata hiya dalam bahasa Arab itu umumnya nggak ada taknya. Kalau huwa kan dia laki-laki kan. Kalau hiya dia untuk perempuan. Tapi di sini disebutkan wama adraka mahiyah, hiya ada haknya, tak marbutoh. Nah, ini ada yang menyebutkan di dalam tafsir Al-Kasyaf, yaitu dhamirud dahiyah allati dalla 'alaiha qauluhu fa ummu hawiyah fi tafsir au dhamiru hawiyah ha lisakti. Hak ini adalah untuk pemberhentian saja. Nah, untuk pemberhentian. Fa idza wasala jaza hadfuha. Tetapi ketika membacanya boleh meniadakan hurufnya. Mahiyah juga boleh, mahiyah juga boleh. Ada haknya boleh. Wal ikhtiyarul waqfu bil ha li tiba'il mushaf. Sedangkan kita mengikuti ada haknya ini karena tertulis dalam mushaf. Maka kita harusnya membaca tetap ada haknya. Mahiyah. Mahiyah, ada haknya. Pada dasarnya awalnya adalah enggak pakai hak, tetapi ada tambahan hak karena untuk saktah tadi. Wa dzakarnal kalam fi hadhil ha inda qawlihi lam yatasannah. Juga disebutkan dalam ayat yang lain yang serupa dengannya adalah kata lam yatasannah. Wa ma agna anni maliya, seperti juga dalam ayat ma agna anni maliya. Aslinya adalah mali terus kemudian ditambahi hak, maliyah. Biasanya ini adalah untuk saktah tadi, ya. Wa ma adraka ma hiya, kemudian yang terakhir adalah narun hamiyah. Narun hamiyah berarti adalah neraka. Hamiyah, hamiyah berarti yang panas, hamiyah. Di sini ada banyak tafsiran, ya, menyebutkan bahwasanya apinya neraka itu adalah 70 kali dari api di dunia. Nah, atau diibaratkan narun hamiyah berarti dibandingkan dengan api yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya gitu loh. Kalau dibandingkan api di dunia dengan api yang ada di surga, yang ada di neraka, berarti di dunia nggak ada apa-apanya, hanya 1/70, ya. Narun hamiyah, ya, berarti api yang sangat membara. Maka dalam ayat ini, ya, ada hal-hal yang mungkin bisa kita jadikan landasan dalam kehidupan kita. Yang pertama, dengan digambarkannya surga ataupun kondisi neraka dengan surat Al-Qari'ah di sini, agar kita selalu mengingat akan tujuan hidup kita. Tujuan hidup manusia tidak lain adalah untuk supaya selamat di dunia dan supaya kita masuk dalam surganya Allah.
Dan mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah mendatang. Yang kedua, bahwasanya amalan-amalan manusia itu memang kita ketahui bahwasanya ada 3 amalan yang memang tidak pernah terputus meskipun ia sudah meninggal, ya. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw amalun shalihun yad'u lahu aw waladun shalihun yad'u lahu. Maka ada 3 poin di sini agar kita konsisten dalam melakukan kebaikan, yaitu amal jariah, ya, berupa sedekah, terus kemudian memanfaatkan ilmu dan juga mempunyai anak. Bagaimana kita bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita, sehingga 3 poin inilah yang bisa menjadikan kita langgeng kebaikan di dunia hingga di akhirat kelak. Mungkin itu barangkali, ya, untuk kajian pagi pada hari ini. Mungkin kalau ada dibuka pertanyaan atau langsung cukup. Ya, mungkin itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semuanya bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan khitamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.